Pada kesempatan kali ini kami akan membahas apa jadinya jika Eren jujur pada Mikasa dan Armin tentang rencana terakhirnya. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Jadi pada episode 73 ketika Eren akhirnya ketemu Mikasa dan Armin plus Gabi sebagai pendengar yang baik di sana, Eren berbohong pada Armin dan Mikasa tentang sebagian rencananya. Dan bahkan membuat Mikasa nangis dengan berkata ia membencinya dan juga sampai tega memukul sahabatnya sendiri, yaitu Armin. Pertanyaannya adalah bagaimana jika saat itu Eren jujur saja tentang rencana ramblingnya. Ya, secara garis besar Eren ingin teman-temannya hidup panjang dan bukannya berbohong yang membuat Mikasa galau tentang isi hati Eren dan juga Armin yang ragu pada Eren. Well, karena kreatornya sendiri yaitu Isayama Sensei tidak menjawab hal ini, maka admin akan buatkan sendiri skenario yang mungkin bisa terjadi. Tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu kenapa Eren berbohong ketimbang jujur saat itu. Alasan yang paling masuk akal sebenarnya adalah Eren secara garis besar ingin Mikasa dan Armin membencinya dan ingin dilupakan oleh orang yang ia cintai dan sahabatnya sendiri. Hal ini terbukti saat Eren mengajak Mikasa di alam bawah sadar atau kekuatan Titan Perintis. Eren mengatakan kalau Mikasa harus bebas dan melupakan dirinya, yang artinya itu mungkin berlaku bagi Armin juga. Nah, alasannya kenapa? Karena Eren tahu apa yang ia lakukan di masa depan. Ia sudah lihat itu di kekuatan Titan penyerangnya, yaitu Rumbling. Eren mungkin merasa tidak enak atau tidak ingin mengajak teman-temannya ikut dalam kasus pembunuhan massal terbesar sepanjang sejarah umat manusia yang akan ia lakukan nanti. Cukup Eren sendiri saja yang menanggung semua itu. Karena kita tahu menurut Eren teman-temannya layak bebas dan berhak mendapatkan kebebasan ketimbang ikut dirinya menjadi monster pembunuh di luar sana. Ya, walaupun pada akhirnya Eren sebenarnya gagal membohongi Mikasa dan Armin, dimulai dari Mikasa yang menolak melupakan Eren dan tetap menyimpan kenangan terakhir Eren yaitu Shell-nya sampai mati, dan Armin yang dari awal curiga pada Eren sejak dibebaskan dari penjara, dan akhirnya ia paham kenapa Eren melakukan ini di dalam dunia buatan Titan Perintis. Yang pada akhirnya endingnya semua teman Eren akhirnya mengerti apa yang Eren lakukan dari rencana ramblingnya ini. Pada dasarnya juga bahwa Eren juga tidak 100% murni baik karena memang rencana rambling ini ada sisi jahatnya dan murni iblisnya. Itulah kenapa dengan berbohong juga Eren harap teman-temannya bisa menghentikannya dengan sekuat tenaga tanpa tahu rencana aslinya. Itulah kenapa Eren tetap berbohong saat memanggil mereka semua di dunia Path dan mengatakan kalau satu-satunya untuk menghentikan rambling ini adalah menghentikan nafasnya. Dan dengan kalimat itu jelas para aliansi benar-benar harus fokus mengalahkan Eren dan tidak terbawa perasaan lagi. Jadi coba bayangkan jika mereka masih sayang Eren, mungkin perkataan Connie benar. Mereka semua yang ada di atas punggung final Titan Eren mungkin sudah pada mati semua. Apalagi jika tidak berani menghentikan Eren, mungkin orang-orang di Benteng Salta termasuk ayah Annie dan ibu Rainer mungkin akan ikut musnah juga. Oke, mari kita bahas skenario pertamanya. Jika Eren jujur saat itu dan mengatakan semua isi kepalanya seperti yang ia katakan pada Armin di dalam dunia buatannya, mungkin saja seperti yang admin jelaskan bahwa Mikasa dan Armin akan langsung menolak rencana Eren. Respon ini normal dan bisa kalian lihat contohnya pada Historia Race, di mana Historia merupakan salah satu teman Eren yang mengetahui rencana aslinya. Respon Historia saat itu adalah berusaha menghentikan Eren dan berkata bahwa mereka di luar tembok juga sama seperti ibumu, yaitu korban dari kekuatan Titan. Namun bedanya saat itu Historia tetap diam dan tak bisa menghentikan Eren, karena Historia tahu ia memang tak punya kekuatan untuk hal itu. Dan mungkin alasan kenapa Historia nggak sebarin informasi ini pada teman-teman lainnya juga adalah Historia mungkin salah menduga bahwa Eren juga akan memberitahu teman-teman lainnya, padahal tidak. Apalagi saat itu Historia sudah dalam kondisi hamil, jadi tidak ada waktu untuk hal tersebut.
Oh ya, sebagai catatan, walaupun Eren tidak membohongi Historia, tapi Eren tidak mengatakan semua rencananya pada Historia ya, apalagi tentang mengorbankan diri untuk teman-temannya. Ia hanya berkata bahwa ia akan memusnahkan semua manusia di luar sana. Di sisi lain ada Floch yang mengetahui rencana asli Eren dan responnya beda sendiri. Ini dikarenakan Floch memang sudah muak akan neraka yang ia alami. Terlebih lagi pengalaman pahitnya saat perang di Shiganshina dulu, dan mendukung Eren penuh atas aksinya memusnahkan musuhnya. Jadi intinya adalah Eren dan Mikasa akan menolak Eren, dan bahkan bisa jadi dengan kekuatan Ackerman Mikasa, Mikasa akan secara paksa menghentikan Eren dari aksi kill dirinya sendiri. Karena kita tahu Mikasa itu sayang sekali pada Eren dan tak ingin kehilangannya. Oke, untuk skenario kedua adalah bisa saja Mikasa dan Armin akan bergabung ke sisi Eren. Begitu pula dengan teman seangkatannya, di mana contohnya bisa kalian lihat ketika Armin dan kawan-kawan memutuskan untuk membantu Eren menyentuh Zeke untuk mendapatkan kekuatan Titan Perintis. Yang artinya juga mereka tidak akan menghentikan Eren dari aksi kejamnya, yaitu merambling dunia luar. Tapi minusnya di sini adalah ada dua hal. Pertama, rencana asli Eren sudah gagal karena tidak bisa membuat teman-temannya menjadi pahlawan dunia. Karena guys, jika Eren tidak ada yang menghentikannya, ya anggap saja lah ya, mungkin Levi Anji, Reiner dan kawan-kawan menghentikan Eren, tapi itu nggak akan cukup tanpa Armin dan kawan-kawan. Nah, anggap saja jika Armin, Mikasa dan kawan-kawan tidak jadi menghentikan Eren, maka bisa saja rambling Eren sukses dan tidak ada pahlawan dari Paradis. Imbasnya adalah dunia mungkin tidak akan damai seperti yang dicita-citakan Eren. Nah, maksudnya adalah jika Armin dan kawan-kawan gagal jadi penyelamat dunia atau pahlawan dunia, bisa saja hidup mereka tidak panjang dan harus hidup dalam rasa kegelisahan. Karena tujuan awal Eren rambling selain memusnahkan musuhnya ialah untuk menyatukan antara terutama Marley dan Eldia untuk kembali berdamai lagi dan hidup tanpa kekuatan Titan, alias menciptakan dunia damai tanpa Titan lah ya. Jadi jika para aliansi tidak ikut menghentikan Eren, maka jelas mereka tidak jadi pahlawan. Dan mungkin para manusia yang selamat dari rambling tidak akan pernah memaafkan penduduk Pulau Paradis selamanya. Tapi karena pahlawannya dari Pulau Paradis, maka kedamaian yang panjang pun bisa tercipta walaupun tidak bertahan selamanya. Nah, hal keduanya adalah dalam ceritanya sendiri rasa empati akan hilang. Jadi inilah mungkin yang diperdebatkan saat chapter rambling tersebut rilis di Jepang maupun fans di seluruh dunia. Jadi gini guys, akan lebih aneh jika Armin dan kawan-kawan tidak menghentikan Eren. Karena itu artinya mereka semua itu tidak punya empati dan rasa kemanusiaan. Ya, kita tahu di luar sana adalah musuh, tapi seperti kata Historia, di luar sana juga ada orang yang sama seperti Ibu Eren. Mereka tidak bersalah, mereka orang biasa, bukan militer dan bahkan bukan dari bangsa Marley, namun harus ikut jadi korban dalam aksi rambling ini. Maka dari itu adanya aliansi ini memang masuk akal, karena harus sekelompok orang yang harus menghentikan kegilaan ini. Walaupun mereka berasal dari kampung yang sama atau negara yang sama, karena kita tahu menghentikan kejahatan besar tidak dilihat dari latar belakangnya. So ya, itu saja ya, dua skenario yang mungkin bisa admin gambarkan dari pertanyaan kalian. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.